Ya, Anies dan Muhaimin, kalau Anda gabung dengan pemerintahan dan tidak mau menjadi oposisi, Anda pengkhianat. Terbuka untuk Pak Prabowo Subianto. Terserah Bapak mau ngasih kursi ke siapa aja, kecuali Anies Baswedan. Kalau boleh saya sarankan kepada Pak Prabowo, angkat Pak Anies menjadi Menteri Agama Indonesia. Dan kalau mau lagi, Pak Prabowo harus angkat Pak Ganjar menjadi Menteri Pertahanan Indonesia. Keterlibatan Anies di dalam pemerintahan Prabowo Gibran, ternyata banyak teman-teman yang tidak setuju. Kalau musuh saling menghabisi, kalau lawan saling menguatkan. Memfitnah Pak Prabowo dengan menggiring kasus almarhum Ar-Rasyid atas penggelaran HAM itu saling menguatkan, Pak ya. Maka saya akan protes Allah. Maka saya akan protes Allah. Baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Nah, apa kabar pada kalian semua? Saya harap kalian semua sehat-sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala berbahaya. Amin, amin, ya robbal alamin. Ya, semakin seru aja ya setelah KPU memutuskan, ya kan, kemenangan Prabowo Gibran, ya kan. Nih Refly Harun juga, ya bisa dibilang berkata yang wow lah, ya kan. Ini geger Refly Harun minta Anies dan Caimin tidak berkhianat. Jadi kalau misalkan Caimin ini masuk ke koalisinya Pak Prabowo ataupun Anies masuk ke koalisinya Pak Prabowo, dianggap pengkhianat oleh Refly Harun, ya kan guys. Jadi walaupun begitu, ya kan guys, apakah netizen pun setuju misalkan kalau Anies diajak berkoalisi ataupun bergabung ke Prabowo Gibran ataupun Caimin, ya kan? Nanti kita dengar ya tanggapan netizen. Justru di sini netizen banyak yang tidak suka ya, tidak ataupun ogah melihat Pak Anies bergabung ataupun Pak Prabowo mengajak Pak Anies masuk ke kabinetnya Pak Prabowo, ya kan. Tetapi ada juga yang berkata kalau Anies ini cocoknya jadi Menteri Agama di kabinetnya Pak Prabowo dan Ganjar jadi Menhan. Wow, seperti apa videonya guys? Tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe dulu sebelum kita mulai. Dan yuk, mari kita saksikan bersama-sama. Ini dia videonya. Ini dengar ya, Anies dan Muhaimin, kalau Anda gabung dengan pemerintahan dan tidak mau menjadi oposisi, Anda pengkhianat. Saya udah berkatakan, kalaupun misalnya pemerintahan sekarang mengajak saya masuk dalam pemerintahan, saya udah tolak hari ini. Tetapi saya akan bilang juga sama Anies dan Muhaimin, Anda itu sudah dibantu, sudah ditolong, sudah disupport oleh banyak orang yang berharap Indonesia akan lebih baik dengan Anda. Kalau Anda gabung dengan pemerintahan, Anda menjadi pengkhianat, kan begitu. Nanti masih Gibran bilang ini siapa yang ya, nawarin. Anies dan Muhaimin, kalau Anda gabung dengan pemerintahan dan tidak mau menjadi oposisi, Anda pengkhianat. Teman-teman semuanya, ya, saya sudah sangat sering sekali berkoordinasi, komunikasi sama sesama teman pendukung Prabowo Gibran tentang misalnya nanti keterlibatan Anies di dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Ternyata banyak teman-teman yang tidak setuju Anies terlibat di dalam pemerintahan Bapak Prabowo Gibran. Banyak yang tidak setuju. Itu menurut mereka, dan menurut saya memang Anies dan gerombolannya itu sebisa mungkin ya jangan terlibat di dalam pemerintahan Bapak Prabowo Gibran. Ya, sebisa mungkin jangan. Sebisa mungkin. Karena jangan. kenapa? Banyak sekali pendukung 02 yang sangat-sangat kecewa dengan cara-cara mereka berpolitik. Saya kira itu pesan yang dapat saya sampaikan. Ya, benar. Setuju ya? Setuju. Kalau boleh saya sarankan kepada Pak Prabowo, angkat Pak Anies menjadi Menteri Agama Indonesia. Wow. Karena kalau saya lihat Pak Anies ini salah satu orang yang toleransi. Dia itu sangat mendalami agamanya sendiri. Wow. Jadi dia tuh aku rasa ya udah cocok lah untuk menjadi Menteri Agama Indonesia. Gimana ini guys? Dan kalau mau lagi Pak Prabowo harus angkat Pak Ganjar menjadi Menteri Pertahanan Indonesia. Wow. Karena kalau kita lihat Pak Ganjar ini salah satu orang yang sangat dikagumi masyarakat Indonesia karena dia itu tahu pertahanan Indonesia itu seperti apa. Dan kalau Pak Prabowo mau lebih sukses lagi, angkat Pak Mahfud MD menjadi ketua KPK. Karena kalau kita lihat dari dulu Pak Mahfud itu anti korupsi. Bahkan dia itu pernah ungkap korupsi di DPR yang sampai berapa triliunan itu. Berani banget kan. Apalagi kalau misalnya nanti jadi ketua KPK.
Wow, pasti goncang itu KPK. Dan juga angkat Caimin menjadi Menteri Pendidikan. Karena kalau aku lihat Caimin ini cocok banget menjadi Menteri Pendidikan. Banyak yang pengen juga Caimin ini menjadi Menteri Pendidikan. Gimana kalian, setuju semuanya? Wow, ada yang setuju, ada yang musuh enggak. saling menghabisi, kalau lawan saling menguatkan. Oh. Memfitnah Pak Prabowo dengan menggiring kasus almarhum Ar-Rasyid atas penggelaran HAM itu saling menguatkan Pak ya. Iya. Terus membangun narasi kotor tentang pembelian alutsista bekas itu juga saling menguatkan. Iya, nggak ingat dia ya. Mengurus ratusan ribu hektar tanah yang udah jelas itu bukan SHM. Terus memberi skor 5 dari 100 itu bukan musuh yang saling menghabisi ya, tapi lawan berdemokrasi yang saling menguatkan. Banyak kali cerita kau Pak. Banyak kali Jangan cerita sampai kau, sikap Pak. seperti ini itu dikasih label dengan politik itu kan dinamis. Itu bukan dinamis namanya. Kalau istilah wilayah barat nih, apa kok pandai berminyak air, jadi licin. Secara langsung kepada Oke nih. Pak Prabowo sebagai Muhaimin ya, Iskandar. calon presiden yang terpilih pada pemilu 2024 ini. PKB dan Gerindra sebagai partai yang selama ini bekerja sama di parlemen maupun di eksekutif. Iya. Berarti Pak Anies ini akan ditinggalkan terus ya. Bekerja sama lebih produktif lagi. Waduh, Pak Anies Kita ditinggalkan berharap PKB lagi. dan Gerindra terus menjalin Nasdem ya kan. kerjasama dalam berbagai bidang legislatif maupun di berbagai ikhtiar mewujudkan suksesnya menuju masyarakat adil dan makmur. Ya. Tadi PKB juga menyampaikan Udah aku bilang. kepada Pak Prabowo sebagai presiden terpilih 8 agenda perubahan PKB, di mana 8 agenda PKB diserahkan kepada 08, kira-kira begitu, untuk menjadi bahan perjuangan sekaligus agenda secara khusus bagi pemerintahan Pak Prabowo di masa yang akan datang. Pak Imin ya, Caimin. Saya diundang ke sini dan saya menerima tadi pernyataan bahwa PKB ingin terus bekerja sama dengan gimana nasib Gerindra, Anies ya? Prabowo Subianto untuk mengabdi. Terbuka untuk Pak Prabowo Subianto. Oke. Terserah Bapak mau ngasih kursi ke siapa aja kecuali Anies Baswedan. Ora oleh, pokoknya fik ora debat. Kecuali Anies ya. Aku demo neng sosmed sampai Anies Baswedan masuk kabinet sampean. Saking nggak setujunya ya netizen. Ingatlah Pak, perjuangan kami ini pendukungmu. Rakyat yang mencintaimu, ojo sampai kami kecewa melihatmu memasukkan si manis-manis kui ke dalam kabinet. Untuk para pembenci. Nah, oke, dengar guys. Yang bilang telah mati demokrasi di negeri ini. Oh, ini untuk para Sebenarnya pendemo ya, bukan pembenci demokrasinya yang mati, Pak Prabowo. tetapi hati nurani kalian yang telah mati. Untukmu yang menyampaikan bahwasannya setelah putusan MK, kebusukan menjadi sempurna. Sebenarnya yang menjadikan kesempurnaan dalam kebusukan itu adalah pikiranmu sendiri. Benar, pikiran mereka sendiri yang kotor ya. 02 sudah mengikuti semua prosesnya dengan baik. Benar. Dan kali ini izinkanlah beliau menjalankan tugasnya dengan baik. Iya, apalagi yang kalian Semua mau tuntut. petinggi partai sudah mengucapkan selamat. Benar. Kenapa kita yang di bawah masih mau jadikan alat ya untuk berteriak-teriak di jalanan? Kalian hanya dijadikan alat. Pak Prabowo ini kayaknya udah takdirnya di tempat the right place yang sekarang. Jadi emang ya percayalah takdir Allah ini memang Ya, selalu kita benar percaya. gitu. Pak Prabowo bayangin aja 4 kali ibaratnya dari jadi wakilnya Bu Mega. Saya ada di situ terus. Ada Pak Bob Dan menyaksikan. Ada terus loh. Dari wakilnya Bu Mega waktu itu sama Pak Hatta, sama Pak Sandi, sama Dan sekarang. yang sekarang. Dan akhirnya baru sekarang, tapi bayangin aja, dan sekarang jadi rekor dunia bahwa di pemilu yang suaranya terbesar di dunia, dan kita udah ngeliat ya memang
ya udah ini memang takdir. Udah waktunya jadi udah takdirnya. Udah takdirnya jadi kita wah gitu ngelihat ini kayak wow gitu. Salah satu ajudannya sekretarisnya, Raffi Bapak mau bicara, kaget juga. Gemeter aja. Beliau ngucapin, Raffi terima kasih gini. Wah kita bener-bener Pak Prabowo tuh memanusiakan manusianya. Waduh. Luar biasa. Ya harapan kita, harapan aku sih sama lah seperti seluruh masyarakat Indonesia. Yang paling penting harapan paling utamanya aku doain dulu Pak Prabowo sehat dulu. Amin. Pak Prabowo kuat. Amin. Pak Prabowo bisa terus memimpin negeri ini dengan segala yang Pak Prabowo punya untuk membuat Indonesia ini lebih kuat, lebih maju, dan semuanya lebih oke, gas. Ganjar berbohong. Jelas-jelas KPU mengatakan mengirimkan undangan penetapan presiden dan wakil presiden kepada Ganjar Mahfud. Tapi katanya KPU nggak kirim undangan sama sekali. Atau jangan-jangan Ganjar Pranowo tidak diperbolehkan datang oleh Bu Mega dan juga Pak Hasto ya. Jelas banget loh pihak KPU Bapak Idam Holik kirim undangan ke semua pihak 01 dan 03. Pasangan calon presiden wakil presiden nomor 3 dan beliau sudah menerima surat yang kami kirim dalam bentuk soft copy semalam ya, dan pihak sekretariat tentunya lebih dulu berkirim surat kepada tim kampanye paslon nomor 3. Jadi Pak Mahfud dan Pak Ganjar nggak hadir ya? Surat yang dikirim itu sudah terkirim, saya secara pribadi berkirim langsung kepada LO paslon nomor 3 Mas Chandra ya. Saya kirim langsung ke beliau semalam. Surat undangan itu kami kirim satu persatu sesuai dengan undangan yang dituju. Jadi tidak disatukan. Ini orang-orang yang sakit hati ini. Waduh, please our boy. Kayak orang mau konser aja ya. Ini kayak rapper ya, cara bicaranya. Please. Wow. Kita ketawain aja ya guys. Jangan fokus ke suaranya Prince Alorboy. Kita lihat caranya aja itu. Karena suara Prince Alorboy ini udah aku bosan dan muak dah aku dengar ya. Stop sengketa Pilpres 2024, saya memiliki istana. Waduh, saya Presiden Republik Indonesia. Waduh, ini ngaku presiden pula ya. udah itu ya. Maka saya akan protes Allah. Maka saya akan protes Allah. Wow, Said Didu akan memprotes Allah. Waduh, ini semakin parah ya kan guys. Ini tingkat kegilaannya itu, ini udah lebih dari level biasanya ya kan. Bang Said Didu ingin memprotes Allah. Wow, pantesan aja. Kalau soal pemerintah, presiden udah biasa ya. Ini Allah pun mau diprotes ya kan. Ya Allah, astagfirullahalazim. Waduh, parah lah emang ya pendukung 01, 03 ini ya. Udahlah ya kan. Udah, Pilpres sudah tamat, udah usai ya kan. Pak Prabowo Gibran sudah menjadi pemenang. Apalagi ya kan. Aduh. Semakin kacau ya. Kacau semakin gila lah ya pendukung 01 ini ya. Ya kalau kita lihat ya kan, Partai Nasdem, PKB sudah mulai merapat ke Pak Prabowo. Anies mulai ditinggalkan ya sendirian ya kan. Kata Refli Harun, kalau Anies bergabung ke Pak Prabowo, Caimin bergabung Pak Prabowo, akan ya maka dianggap pengkhianat ya kan. Tapi lagi pun siapa yang mau ngajak Pak Anies ya kan. Sedangkan netizen pun bilang ya udah nggak apa-apa, pilih mau masukkan siapa aja, yang penting jangan Pak Anies gitu ya kan. Karena masyarakat atau pendukung Pak Prabowo itu udah terlanjur kecewa terhadap Pak Anies yang dulu sewaktu debat ya kan, beri nilai 0 daripada 100. Bukan 0 ya kan. Apa 11 daripada 100. Jadi netizen ataupun pendukung Pak Prabowo ini masih ingat terngiang-ngiang gitu ya kan. Aduh, aku kasihan juga gimana ini nasib Pak Anies ke depannya ya kan. Kalau Pak Ganjar dan Pak Mahfud tak hadir ya kan, ya kita tahu lah ya kan. Kalau
kata Pak Mahfud, setengah jam daripada acara baru menerima surat undangan ya, tapi aku pun nggak tahu lah ceritanya yang sebenarnya ya kan. Apakah benar-benar nggak tahu ataupun nggak, Pak Ganjar ini tidak dikasih izin untuk datang menghadiri penetapan Pak Prabowo dan Gibran menjadi presiden ataupun yang terpilih ya kan di KPU kemarin ya kan. Aku pun nggak tahu lah ya guys. Nah oke guys, mungkin sampai di sini saja untuk video kali ini. Coba kalian berkomentar, letak apa pendapat Anda di dalam kolom komentar. Dan mungkin kita akan lanjut lagi video selanjutnya ya, insya Allah nanti malam ya kan guys. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.